Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih dalam suasana hari raya, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ada beberapa hal terkait dengan pembelajaran di semester 2 itu kemungkinan akan berakhir pada bulan ini ya. Jadi untuk pertemuan bulan Mei itu tinggal 1 kali lagi pertemuan. Kemungkinan nanti di bulan Juni itu sudah ada ujian akhir semester yang juga kemungkinan besar akan diselenggarakan secara online seperti semester lalu. Kemudian beberapa terkait dengan rekapitulasi hasil belajar kalian di semester ini itu sudah saya sampaikan melalui grup chat WA. Itu adalah rekaman aktivitas paling tinggi ya. Jadi saya ambil 3 orang saja terkait dengan peringkat, baik itu peringkat keaktifan kalian di Learning SMK Negeri 1 Pogalan, khususnya di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kemudian juga ada peringkat perwalaian skor tertinggi, 3 orang setiap kelasnya. Untuk keaktifan dan skor itu juga masih bisa berubah tergantung dengan nanti hasil akhir dari perolehan kalian nilai UAS. Nilai UAS itu nanti kan juga akan digabung dengan nilai-nilai pada penugasan. Kemudian dari nilai-nilai itu nanti akan tertuang di dalam rapor kalian. Rapor yang di dalam rapor itu sebenarnya nilai itu sangat kompleks sekali, sangat banyak sekali yang diambil. Biasanya pengambilan nilai itu ya setiap kompetensi dasar, mulai kompetensi dasar yang diajarkan untuk semester ini itu untuk komputer dan jaringan itu dimulai dari KD 3.11 sampai KD 3.18. Jadi ada 8 KD untuk semester kali ini. Di mata pelajaran lain biasanya juga sama. Itu setiap kompetensi dasarnya itu akan diambil penilaian, baik itu penilaian secara tertulis maupun tidak tertulis. Itu tergantung dengan Bapak Ibu pengajarnya masing-masing. Seperti itu. Pada pagi hari ini peserta sudah tercatat 70 orang yang hadir dari 100 ya. Jadi 100-an lebih. Untuk yang lain saya ini tidak tahu pada kemana saya tidak tahu. Apakah masih aktif sebagai siswa atau tidak? Ini saya juga kurang tahu persisnya seperti apa. Yang jelas beberapa siswa yang tercatat di dalam rekapannya saya tadi itu ada beberapa siswa yang memang tidak aktif. Ini kurang lebih ada sekitar 33 orang dari sekitar 140-an. Jadi ada 33 orang yang memang siswa tersebut ini tercatat di learning itu tidak pernah aktif. Yang pertama, tidak pernah aktif sama sekali. Tidak pernah aktif itu acuan rekapitulasi saya itu yaitu tidak pernah melakukan aktivitas pembelajaran di sini, baik itu membaca maupun kirim tugas. Biasanya ini diambilkan dari absen secara otomatis.
ada absensi secara otomatis, dan absensi otomatis itu dia akan merekod semua aktivitas kalian yang ada di luar negeri. Kemudian itu untuk terkait dengan keaktifan, dan juga ternyata selain keaktifan dari ke-33 siswa tersebut, memang dari hasil penugasan yang sudah saya berikan itu juga belum mengerjakan, belum ada satu tugas pun yang dikerjakan, atau memang sudah dikerjakan tapi nilainya masih minim sekali. Itu yang paling harus diulang. Jadi bagi kalian yang tercatat di daftar itu, silahkan konfirmasi lewat WA pribadi ya. Nanti mengusulkan mau mengerjakan berapa, saya kasih kesempatan saat ini juga. Kalau ada di siswanya, kalau ada di Google Meet ini ya, ada kesempatan pagi hari ini. Silakan segera konsulkan mau mengerjakan yang tadi berapa saja, akan saya buka untuk saat ini. Kalau saat ini tidak ada yang request, artinya memang anak tidak aktif, dan nanti nilainya juga bisa kosong. Kemungkinan kalau di penugasan kosong, ya nanti penentuan akhirnya juga akan dipertimbangkan juga dari hasil ujian akhir semester. Ujian akhir semester nanti atau tidak, dan mendapatkan nilai bagus atau tidak. Seperti itu. Baik, beberapa hal selain terkait dengan keaktifan, kemudian hasil belajar kalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas terkait dengan beberapa kuis yang memang sudah saya berikan, dan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Saya share screen dulu. Oke, share screen bisa dilihat. Untuk share screen bisa dilihat. Layar screen saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita mulai dari ini ya, KD 3.11. Dari KD 3.11 itu ada kuis. Ini kuisnya di sini. Kalau ingin bertanya nanti silakan langsung saja, nggak usah nunggu saya kasih kesempatan. Silakan instruksi. Ini terkait dengan pembahasan. Baik, di sini ada 10 nomor pilihan ganda semuanya, dan juga ada pemilihan lebih dari satu jawaban, opsi lebih dari satu jawaban. Oke. Seperti contoh seperti ini. Ini ada pertanyaan. IP address pada kelas B memiliki rank IP antara 27 sekian sampai 119. Hah? Gimana? Halo? Kelihatan ya ini soalnya?
Dari IP kelas B ini, dari IP rank kelas B ini, itu yang ditanyakan adalah IP privat kelas B. IP privat itu yang contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Halo? Hai, halo, halo, halo. Halo, Pak. Hai, terkait dengan Sinyalnya IP agak private, susah, Pak. ada yang sinyalnya susah. Agak blur, Pak. Apanya? Di saya share screen-nya agak blur dan ngelek-ngelek gitu suaranya. Oh, Wifi-nya lemah, Pak. Suaranya putus-putus. gimana? Kalau di saya sih lancar nih, enggak ada masalahnya. Ini saya bacakan aja ya. Saya bacakan saja. Ini yang ditanyakan yaitu tentang IP kelas B. Kelas B itu kan rentang IP-nya yaitu dari 127.sekian-sekian sampai 191. Itu disuruh mencari IP private-nya. Contoh dari IP private kelas B itu berapa? Gitu ya. Nah, IP private itu adalah IP yang memang digunakan untuk private di kalangan lokalan. Enggak, artinya tidak bisa diakses dari mana saja. Hanya bisa diakses dari anggota-anggota jaringan dalam satu jaringan, dalam satu segmen jaringan. Jadi di luar itu tidak bisa. Itu dinamakan IP private. Tapi kalau IP public itu bisa diakses dari mana saja. Contoh yang menggunakan IP public itu ya web server itu, seperti IP-nya Facebook, Google, dan sebagainya, itu adalah IP public. Sehingga bisa diakses dari mana saja. Kalau IP-nya lokal, itu tidak bisa diakses. Dan biasanya kalau IP private, itu kamu gunakan sesuka kalian, tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk IP public, itu harus registrasi, harus daftar dulu, sewa, sistemnya sewa. Nah, pada rank IP sekian ini disuruh mencari contoh IP private kelas B itu yang bagaimana, harus gitu ya. Nah, jadi untuk IP kelas B, itu kalau kita lihat di buku, itu pasti ada rank IP sekian sampai sekian itu untuk private dan yang lain public. Nah, contoh di sini, kelas B itu pasti diawali 172 untuk private-nya ya. Jadi awalnya sebenarnya kelas B itu terdiri dari IP yang dimulai dari 127 sekian sampai 191 itu IP kelas B. Sedangkan kelas 192 ke atas itu untuk kelas C. Nah, di antara IP sekian ini itu ada IP public dan IP private. Kalau untuk IP publicnya dimulai dari 127 ini. Ini IP public. Atau 127.0.01 itu IP loopback. Jadi bukan IP public, juga bukan IP private, juga IP lokal. Jadi kalau untuk yang private-nya itu dimulai biasanya 172.16 sekian-sekian seperti ini. Jadi 172.16.0.0 ini adalah IP private. Selain ini itu ada IP public, ada IP public yang bisa diakses dari mana saja. Nomor satu, jadi nomor satu yaitu kalau ini bukan salah yang jelas, ini IP kelas C
Ini IP loopback 127.0.01. Ini pada setiap host, pada setiap komputer ini biasanya ada IP loopback, IP lokal untuk pengenalan device itu sendiri. Kemudian ini 172.16 sekian-sekian. Nah ini, jadi IP private-nya adalah. Kemudian untuk IP 10.10 ini adalah IP kelas A. Ini tergolong pada IP kelas A. Ini korek, benar. Kemudian nomor 2, IP address 1.1.1.1 itu adalah IP jenis apa? Untuk yang belum mengerjakan kuis 18 sudah saya buka, silahkan saudara kerjakan. Saya Pak. IP domain DNS, Pak. IP domain. IP 1.1.1 itu adalah jenis IP publik. Setidaknya IP itu ada IP publik, ada IP private, ada IP loopback. IP 1.1 adalah IP publik. IP yang bisa diakses dari mana saja. Yang bisa diakses dari global internet. Kalau yang IP private itu tertentu hanya di lokalan saja, di segmen IP lokal dalam satu jaringan. Itu lokal, IP lokal. Kalau IP lokal itu tidak bisa diakses dari luar, dari internet. Bahkan kamu punya IP di laptop kalian, tethering dari HP ke laptop, laptopmu kan dapat IP address. Biasanya kan 192.168.3.1 sekian. Itu IP kelas T. Masuk dalam kategori IP private. IP private, bukan IP public. Kalau IP private berarti komputermu tidak bisa diakses dari internet untuk IP-nya. Kalau komputermu itu ada IP publiknya, itu bisa diakses dari mana saja. Sehingga komputermu bisa dijadikan server. Itu perbedaan antara IP public dengan IP private. Nah, dalam kelas-kelas IP itu kan kelas IP ada kelas A, B, C ya, D, E dan sebagainya. A, B, C, D, E ya, sampai E ya. Nah, itu kan ada ring-ring IP tertentu. Kalau IP kelas A itu kan mulai dari 1, tanda ciri-cirinya kan 1 titik sekian, itu kelas A. Kalau kelas B kan 127 titik sekian. Itu ciri-ciri awalnya. Kalau IP kelas D 192. 192 ke atas itu IP kelas D. Nah, itu kan di antara IP tersebut, di antara ring-ring IP tersebut, itu ada IP private dan IP public. Jadi harus dipahami antara IP public dan IP private itu perbedaannya apa. Nah, kalau di buku itu sudah ada, sudah dijelaskan sih sebenarnya. Kalau IP public dan kalau IP private itu ringnya sekian, IP sekian sampai sekian, itu ada. Kalau di saya itu seperti ini. Kalau IP kelas A, itu IP private-nya adalah 10 titik sekian. Jadi kalau awalan IP-nya itu adalah 1.0 atau 10 ya, 10.000 ini, berarti ini adalah IP private. Kalau kelas B, awalannya 172.16 titik sekian, ini artinya IP private untuk kelas B. Nah, kalau untuk kelas D ini, 192 atau 68 sekian-sekian, ini berarti IP kelas private. Nah, untuk kelas publiknya yang gimana? Ya, kelas publiknya berarti selain dari IP ini. Mungkin ada 191 sekian seperti IP publik. Ini untuk kelas D. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo, masih ada orang?
Ada, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan enggak? Paham Tidak, enggak? Pak. Tidak. Paham, Pak. Yang tidak itu yang bagian mana? Ini pembahasan soal ya, pembahasan soal. Bukan pembelajaran seperti biasanya. Jadi kalau tidak paham ya bilang nggak paham. Yang nggak paham bagaimana, silahkan tanya kesempatan kalian. Setelah ini kalian UAS, naikkan kelas. Sudah kelas 2, kelas 11. Oke, kemudian nomor 3. Nomor 3, gabungan beberapa pertanyaan ini sesuai dengan jenis fungsinya. Jadi, penjelasan dari ini itu dari penjelasan apa. Ini, perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas dari jangkauan sinyal, baik dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Nah, ini apa? Ini ada pilihannya router. Kalau pembahasan di sini nggak bisa dipilih. Langsung ke apa ya? Ini yang pertama. Ini router salah. Router salah. Biasanya ini WiFi ya, WiFi router. Kalau router saja kurang cepat. Kemudian yang kedua, sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses dan meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah jaringan atau internet network. Nah, itu dinamakan router. Jadi prinsip kerjanya yaitu router itu menunjukkan jalan dari pengiriman paket asal paketnya dari mana, kemudian tujuannya kemana. Kemudian rutenya itu dia pilihkan rute yang terbaik sesuai dengan settingan router tersebut, sesuai dengan yang diperbolehkan router tersebut. Jadi jalur yang bisa dilalui paket itu bisa di manajemen, bisa di custom. Maunya dari komputer A menuju komputer Z itu melalui jalur yang mana, misalkan seperti itu. Itu bisa diatur di dalam router ini. Supaya tercepat misalkan, mulai dari komputer A sampai Z itu lewat jalur mana, itu bisa diatur juga. Biasanya kalau seorang admin router, administrasi jaringan, dia akan melakukan routing atau konfigurasi routernya yang terbaik. Artinya supaya data itu cepat nyampe, itu ya di router itu nanti akan disetting bagaimana, akan disetting dari paket awal sampai terakhir itu harus melalui jalur yang mana. Nah, itu bisa ditentukan di routingnya. Kemudian yang ketiga, merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Jadi ini untuk memperluas bridging, jembatan, bisa menggabungkan apa ya, satu segmen ke segmen berikutnya. Jadi diperluas lah, artinya kalau tidak dalam jangkauan satu segmen tersebut, maka bisa diperpanjang atau diperluas lagi. Dari segmen berikutnya itu digabung, istilahnya bridging. Misalkan seperti di NS3 itu ada bridge antara
modem dengan router. Supaya nanti scale up modemnya itu ada di routing, di routernya itu bagaimana. Nah, itu harus dihubungkan melalui bridge. Nah, bridging itu juga ada yang fisik, peralatan fisik yang memang khusus bridge. Ada juga dari mesin-mesin seperti apa ya, bisa buat sendiri ya, di perangkat router yang menyediakan bridging itu bisa dibuat sendiri. Seperti komputer juga bisa bridge dengan perangkat lain. Ini bridge biasanya bridge. Kemudian berikutnya ada pertanyaan yang keempat, skema atau bentuk desain pembangunan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah bentuk atau layout ya, sebuah desain bangunan jaringan komputer apa? Protokol. Nah, yang pertama protokol. Protokol itu adalah aturan ya. Protokol itu adalah aturan yang sudah dipermanenkan, yang sudah distandarisasi secara permanen secara internasional. Itu protokol. Kalau ini berarti bukan. Kalau geografi ya berarti letak geografi seperti posisi geografi secara geografi. Kemudian media transmisi. Jadi media transmisi itu adalah media penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lain, antara satu host dengan host yang lain. Itu media transmisi. Media transmisi kan ada dua pasti. Ada kabel dan juga kabel. Kemudian topologi. Nah, kemudian ini. Jadi skema bentuk desain disebut dengan topologi. Nah, topologi itu kan juga ada beberapa macam jenis, ada topologi bus, ada star, ada ring, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada skalabilitas, skala. Untuk yang keempat berarti skema atau bentuk desain jaringan adalah topologi. Kalau tidak ada topologi mungkin ada apa ya? Topologi ya, topologi. Topologinya seperti apa? Jadi kalau membangun sebuah jaringan lebih baik desain dulu lah, topologinya seperti apa. Kemudian mau menghubungkan perangkat apa saja. Nah, jadi desain terlebih dahulu. Seperti halnya kalau kalian menggambar mau praktek ya, secara simulasi jaringan pada DNS3 atau pada paket tracer, itu kan menggambar dulu, menggabungkan antar node gitu, node titik, digabungkan satu node ke titik ke node yang lain, atau satu titik ke titik yang lain, digabungkan dulu baru dieksekusi, dijalankan, kira-kira jalan apa enggak. Nah, itu gambarnya atau desainnya di dalam topologi. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Halo. Halo Bandung. Halo Pak. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada saya lanjutkan sampai nomor 10 nanti selesai. Lanjut, Pak. Tidak, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Lanjut Pak. Nomor 5, router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Benar enggak? Benar. Benar Pak. Jadi router itu Benar. selain untuk ini ya, untuk mengatur lalu paket data antar satu node ke node yang lain, itu bisa juga untuk menghubungkan jaringan atau lebih, supaya bisa antara jaringan tersebut bisa komunikasi. Jadi misalkan ada segmen jaringan A, kemudian ada segmen jaringan B, supaya nyambung antar keduanya itu bagaimana? Nah, di tengah-tengahnya maka dikasih yang namanya router. Oke, nomor 5. Kemudian nomor 5, urutan warna kabel berdasarkan standar tipe A. Siapa ya?
Ini urutan kabel. Kalau tidak hafal ini tidak bisa bangun jaringan. Kalau warna kabel dengan standar tipe A itu biasanya diawali untuk urutan pertama itu adalah white green, white green ya, putih biru, kemudian biru, kemudian putih orange, blue. Nah, kalau ini jawaban ini mungkin tipe orange. Nah, ini tipe B ya. Nah, ini untuk konfigurasi kabel ada dua bentuk biasanya. Ada stack, ada cross. Kalau cross itu biasanya silang. Antara tipe A ini silang dengan tipe B. Modelnya silang. Kalau stack, ya sama. Ujung satu dengan ujung satunya. Misalkan pakai tipe A, ya tipe A semua. Kalau pakai tipe B, ya tipe B semua. Dinamakan kabel strike. Kemudian nomor 7. Ya, nomor 7, IP multicast. Adalah metode pengiriman data UDP, user datagram protokol UDP, kepada sejumlah penerima yang tertarik menerima data ini. IP multicast ini menggunakan teknik komunikasi one to many atau many to many. Pengirim hanya mengirimkan suatu data sekali saja untuk diterima banyak penerima. Jadi IP multicast itu adalah IP yang sifatnya ini, jenis komunikasinya one to many, satu untuk semua broadcast. Biasanya digunakan untuk streaming biasanya. Nah, kira-kira yang termasuk dalam IP multicast itu ring IP berapa saja? Nah, itu IP-nya adalah 4. Nah, ini termasuk di kelas IP apa? Kelas apa? Kalau A, B, C ini tidak mungkin. Yang jelas ini di luar A, B. 24 itu masuk ke dalam ring IP kelas A, B, C, D mungkin ya. Atau E. Nggak dicek dulu. Nah, ini D ya, masuk ke dalam kelas D, multicast. Multicast itu biasanya untuk live streaming dan sebagainya, itu ada multicast. Nomor 8, ini untuk melengkapi saja. Crossover, oke. Ini untuk melengkapi. Ini tulisannya juga harus persis ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau salah penulisan ini juga dianggap salah. Kemudian nomor 9, ini topologi yang memiliki not tengah. Notnya ada di tengah. Pusat penghubung dari suatu jaringan adalah topologi. Itu apa ini? Jadi star itu notnya ada di tengah. Topologi star ada di sini. Topologi star. Ini yang dimaksud penghubung titik tengah itu adalah topologi star. Kemudian nomor 10, ini serat. Serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kata atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Manakah gambar kabel yang dimaksud? Fiber optik itu yang seperti apa? Fiber itu kabelnya seperti ini. Nah, ini yang terakhir.
Ini biasanya untuk backbone antar antara titik jaringan yang besar. Ini hanya besar inti kabelnya itu seukuran rambut manusia. Seratnya ini hanya kecil sekali. Tapi dia mampu satu serat ini istilahnya satu core. Ini mampu mentransmisikan hingga 100 MB per second. Sangat cepat sekali. Kalau masih tembaga, kalau masih model kabel tembaga, itu sangat kecil ya kapasitas dalam menghantarkan data. Kalau kalian langganan internet dari Telkom, minta yang fiber, kalau sudah ada fiber. Sehingga bisa mentransmisikan 100 MB per second. Nah, maksimalnya ini untuk fiber optik. Jadi itu untuk pembahasan di AD 3.11 kurang lebihnya. Dan mungkin banyak siswa yang nggak mesti ini dapatnya soal, karena soal itu soalnya banyak sekali isinya dan akan diatas secara terus-menerus, sehingga setiap siswa pasti berbeda dapatnya. Dapatnya soal yang dikeluarkan itu pasti berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, saya yakin. Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya akhiri sekian saja. Mungkin karena kita batasan waktu ya, dan ini juga mungkin pertemuan tinggal satu kali lagi. Bagi yang merasa saja yang belum menyelesaikan tugas sama sekali, sudah kontak saya, nanti akan kasih kesempatan kalau masih memungkinkan untuk mengerjakan beberapa kuis yang memang seharusnya dikerjakan. Karena yang tidak aktif di e-learning itu bagaimana saya juga kurang tahu nanti bagaimana. Kalau pada hari ini tidak ada pertanyaan sama sekali, tentu pembahasan berikutnya saya kira tidak ada yang perlu dibahas, karena mungkin sudah paham semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kan sudah paham semuanya. Masih perlu dibahas untuk yang lain atau tidak? Tidak, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada berarti Tidak, sudah Pak. selesai. Oke. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini, di hari ini 21 Mei 2021, anggap sudah selesai. Mudah-mudahan di ujian akhir semester nanti diberikan kelancaran semuanya. Dan mudah-mudahan ya semuanya bisa naik kelas. Iya, Pak. Amin. 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 Naik kelas itu setidaknya tidak ada setidaknya semua mata pelajaran wajib A, wajib B itu sudah tuntas semuanya. Kalau materi besar, materi produktif, saya kira kalau hanya kurang satu mapel aja, mungkin masih bisa naik ya. Tapi kalau yang wajib A, wajib B itu seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau sampai ada yang nggak mengikuti UAS, atau memang nilainya kurang dari beberapa pembelajaran, saya kira mungkin bisa juga tidak naik kelas. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya naik kelas di kelas 11 ya. Dan tentu nanti mudah-mudahan juga kalian masih bisa tetap semangat belajar di kelas 11. Kemungkinan nanti di kelas 11 saya juga sudah tidak mengajar kalian lagi.
bisa mengantarkan kalian pada kelas 10. Jadi saya mengajar di kelas 10 saja. Untuk kelas 11-nya mungkin nanti bisa ketemu Bapak Ibu pengajar yang lain, seperti kalau produktif KJ itu ya Wistaris, kemudian Pak Huda, Pak Imam untuk KJ. Kalau untuk multimedia mungkin bisa ketemu Bapak Toto Yunikawanto, kemudian Bu Leli, dan masih banyak yang lainnya. Itu kalau multimedia jelas saya hanya mengajar di kelas 10 saja, untuk kelas 11 dan kelas 12 saja. Terima kasih untuk atas atensinya pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sekian saja. Sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu belajar, jangan patah semangat ya, walaupun dalam kondisi pandemi. Bagaimanapun, walaupun pandemi, kehidupan tetap berjalan. Masa depan tetap menanti kalian, jadi jangan mudah putus asa, tetap semangat. Bagaimanapun kalau mau belajar, masih banyak sekali sumber belajar selain di bangku reguler, di bangku sekolah. Banyak orang yang sukses tidak dari bangku sekolah, tapi dari sumber-sumber yang lain. Bahkan ada yang tidak sekolah pun ternyata bisa sukses karena memang beliau juga berusaha untuk belajar, untuk bisa meskipun bukan dari bangku sekolah. Dan mudah-mudahan ya tentu memudahkan kalian lah, setelah reguler memudahkan kalian lalu untuk mencapai masa depan. Terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.